Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, 20 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 22 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema beratnya meniti sunnah di zaman penuh godaan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sunnah dan beratnya meniti jalan sunnah di zaman yang penuh dengan godaan. Apa itu sunnah? Sunnah yang dimaksud dalam kesempatan kali ini adalah seluruh yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ajaran syariat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan sunnah. Dan itulah yang dimaksud berat
jalan untuk meniti sunnah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang kata sunnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku bukan dariku. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata sunnah. Bahkan beliau sandarkan kepada diri beliau, yaitu sunnati, yang artinya adalah sunnahku, dan maknanya adalah kullu ma fil kitabi was sunnah wal hadis. Segala ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berkaitan dengan akidah. Akidah adalah jazmul qalbi ala tauhidillah wa ma yajibul imanu bihi, yang artinya kekuatan iman ataupun kekuatan qalbu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang wajib diimani oleh seorang muslim seperti rukun iman. Itu perkara akidah. Maka akidah kita harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rukun beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya yang merupakan rukun iman, harus sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa? Karena siapa yang membenci sunnah Rasul bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh perkara akidah yang lain juga adalah yang berkaitan dengan hak rakyat dan hak pemimpin muslim terhadap rakyat. Maka akidah yang sesuai dengan sunnah dalam urusan bertata negara adalah as-sam' wa ta'ah fil ma'ruf. Taat, patuh kepada pemimpin di dalam hal yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak berdemo, tidak unjuk rasa, karena itu bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan akidah. Lalu kalau rakyatnya dizalimi bagaimana? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahu. Kata beliau, isma' wa'ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan pemimpin, taati, patuh, meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu. Taat, patuh, nggak boleh memberontak, nggak boleh menghina, mendoakan yang baik. Itu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita taat kepada pemerintah di dalam hal yang ma'ruf, itu agama, akidah, bukan menjilat. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita ingin dapat hak kita terhadap pemimpin yang zalim? Tas'aluna Allah, tu'adduna ma 'alaikum wa tas'aluna Allah lakum. Kalian rakyat kerjakan tugas kalian. Apa? Taat, patuh. Lalu kalau ingin dapat hak bagaimana? Mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara akidah, dalam perkara tata cara bernegara. Harus taat, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku bukan dariku.
Termasuk di dalamnya juga yang berkaitan dengan akidah. Perkara akidah adalah hukmu murtakibil kabirah, hukum pelaku dosa besar. Nek masjid wonten tiang nyuri, nyolong apa? Nyolong kotak amal, nyolong apa? Lalu berhakkah kita mukulin sampai mati? Enggak berhak. Bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perkara akidah. Hukum pelaku dosa besar. Kita bukan orang yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang minum khamar mukmin tapi berkurang imannya. Yang berjudi, judi online, mukmin tapi berkurang imannya. Yang mencuri, mukmin tapi berkurang imannya. Kalau masih beriman, nggak boleh diteteskan darahnya, tidak boleh dipukuli, ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwenang. Itu sunnahnya dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah. Dan perkara akidah banyak. Banyak sekali. Rukun iman, hukum bertata negara, hukum pelaku dosa besar, itu semuanya perkara akidah. Yang kalau tidak belajar, terjadilah praktek di masyarakat kekeliruan. Ya, membunuh orang. Itu berbahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min ihraqi damin muslim." Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan meneteskan darah seorang muslim. Gak oleh. Ya. La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang masih saja di dalam kelapangan saat hisab nanti di hadapan Allah selama belum terkena darah yang haram. Kita ini semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan orang yang bersyahadat darahnya suci, tidak boleh diteteskan. Hartanya suci, tidak boleh diambil. Kehormatannya suci, tidak boleh digunjing, digibah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam perkara akidah. Harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sunnah di dalam perkara ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berzikir, berdoa. Harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka berarti ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, aspek kehidupan manusia yaitu muamalah. Harus sesuai dengan sunnah Rasul. Termasuk di dalamnya yang saya sebutkan tadi. Hubungan rakyat dengan pemimpin. Ini penting, ini perkara besar ini. Yang kalau salah hancur negara. Bahaya. Hubungan suami istri. Hubungan tetangga dengan tetangga. Hubungan murid dengan guru. Hubungan anak dengan orang tua. Itu semua sudah diatur di dalam apa namanya? Sunnah Rasul SAW. Ustaz, berarti sunnah ini sama dengan agama Islam? Iya. Sunnah itu sama dengan syariat Rasulullah SAW. Seluruh syariat Rasulullah SAW, baik di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul SAW, atau baik yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, ataupun yang berkaitan dengan muamalah. Contoh,
yang berkaitan dengan muamalah. Seorang suami menafkahi istri. Wa 'alal mauludi lahunna rizquhunna. Dan bagi seorang ayah wajib menafkahi istrinya. Bahkan para ulama mengatakan nafaqatuz zauj 'ala zaujah wajibah wa in kanat musirah. Menafkahi seorang suami terhadap istrinya wajib, meskipun istrinya kaya raya. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang tak rabi dengan sinten rondo koyo, rondo kaya, sugi. Itu keliru. Kenapa? Karena nafkahnya harus lebih besar, bukan malah molotin istrinya. Nggak boleh. Termasuk sunnah Rasul menafkahi suami, menafkahi istri, meskipun istrinya rondo kaya, suge. Kenapa? Karena menafkahi istri itu bukan karena istri perlu. Nek istri tidak perlu nafkah, enggak. Para ulama di antaranya Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, sebab seorang suami menafkahi istrinya lihtibasiha ma'ahu, karena sang istri tertahan bersama suaminya. Nggak boleh kemana-mana kecuali dengan izin suami. Nggak boleh ngapa-ngapain kecuali dengan izin suami. Semestinya dia bisa bekerja, sang istri nih bisa bekerja, nyari nafkah. Tapi karena dia sebagai istri, dia harus melayani suaminya. Sebab itulah dia wajib untuk dinafkahi. Jadi konsep seorang laki-laki mencari perempuan kaya agar mudah nafkahnya, nggak sulit, ya keliru. Kenapa keliru? Karena kalau seandainya dari sisi kewajiban nafkah tetap wajib memberi nafkah, bahkan lebih besar. Biasanya kalau seandainya perempuan kaya, dia biasanya di rumah disediakan pembantu, asistennya. Maka kalau Anda seorang suami yang sanggup untuk memberikan asisten, maka termasuk muasyarah bil ma'ruf, berikan juga saat menjadi istrimu asistennya. Paham ya? Jadi kalau seandainya dia dari wanita yang kaya raya, keluarganya kaya raya, menafkahinya lebih besar sesuai dengan kemampuan suaminya. Itu perkara sunnah yang berkaitan dengan muamalah. Berkaitan dengan muamalah. Jadi para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, sunnah ini bukan hanya urusan ibadah. Sunnah ini bukan hanya kebalikan dari bid'ah. Ini amalan sunnah, itu amalan bid'ah. Enggak. Sunnah mencakup 4 aspek kehidupan manusia. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Contoh sekarang, adab dan akhlak. Seorang wanita muslimah wajib menjaga auratnya. Dan di sini para laki-laki yang di hadapan saya, Pak, jaga anak perempuan kita. Kita paling pertama kali bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Bapak sekarang sholat subuh, anak perempuan, anak-anak di rumah bagaimana? Sholat enggak? Bapak sekarang semangat ke masjid, semangat mengerjakan sunnah. Anak-anak kita semangat enggak? Yang pertama kali akan ditanya, ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Seorang lelaki, bapak, suami, ayah, dia penanggung jawab, pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Pertama kali adalah seorang laki-laki yang dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya pesan, kalau seandainya pengurusan rumah tangga itu adalah urusannya pemimpin rumah tangga, dia yang ngurus.
Salah, keliru kalau suami mengatakan, urus tuh anakmu. Ngurus anak aja nggak becus. Salah, kamu yang nggak becus suami. Nasihatin tuh anakmu. Suami kan sering berkata seperti itu kepada istrinya. Nasihatin anakmu. Gitu saja nggak becus. Enggak, kamu yang memberi nasihat. Karena yang pertama kali ditanya adalah suami nanti di hari kiamat. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Itu juga berkaitan dengan sunnah. Termasuk muamalah dan adab. Ngutang. Ngutang bayar. Jangan pakai kata afwan akhi. Ngutang bayar. Hah? Kenapa? Karena orang yang berjihad dan mati syahid di medan pertempuran tidak diampuni dosanya jika punya hutang. Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Yang artinya orang yang mati syahid diampuni seluruhnya dosanya kecuali hutang, wajib bayar. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati yang sudah berpenampilan sunnah, manjangkan jenggot, celana di atas 2 mata kaki, kemudian mengikuti kajian-kajian sunnah, tapi dalam urusan hutang nggak bayar. Ini salah. Harus bayar. Hutang harus bayar. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal syariat tidak mau mensalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Kata beliau, sallu ala janazatikum, sallu ala mayyitikum. Salati jenazah kalian. Saya nggak mau menyolati orang yang yang mempunyai hutang saat dia meninggal. Itu di awal syariat, meskipun akhirnya diringankan oleh Rasulullah SAW. Intinya Bapak Ibu saudara-saudari, sunnah itu bukan hanya sekedar berkaitan dengan bid'ah. Ya, sunnah itu bukan hanya sekedar ini amalan sunnah, ini amalan wajib, salat wajib, puasa wajib, haji wajib, umrah wajib. Sedangkan ini adalah salat sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah, zakat, sedekah wajib yaitu zakat, kemudian sedekah sunnah yaitu sedekah biasa. Bukan hanya itu saja. Sunnah seluruh aspek kehidupan itu disebut dengan sunnah Rasul. Berarti sunnah sinonimnya apa? Seluruh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah beratnya meniti jalan sunnah. Sebelum saya sebutkan beratnya meniti jalan sunnah, maka saya akan menyebutkan tentang apa saja yang merupakan pengamalan-pengamalan ataupun berpegang teguh kepada sunnah itu maksudnya apa? 1. Mengerjakan seluruh yang wajib dan menjauhi seluruh yang haram. Mengerjakan seluruh yang wajib semampunya dan menjauhi seluruh yang dilarang. Itu adalah yang dinamakan dengan berpegang teguh kepada sunnah. Yang pertama adalah mengerjakan seluruh yang diperintah semampunya, menjauhi seluruh yang dilarang. Ingat di sini, mengerjakan seluruh yang diperintah semampunya. Adapun menjauhi yang dilarang tidak ada kata semampunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kerjakanlah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum."
Jika aku perintahkan terhadap sebuah perintah, kerjakan semampu kalian. Sholat tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Tidak bisa duduk, silahkan berbaring. Selama muslim baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat. Meskipun dia cacat dari lehernya sampai kakinya, tapi dia masih muslim, baligh berakal, wajib sholat. Dan ini peringatan keras terhadap orang-orang yang sakit, kadang-kadang bermudah-mudah untuk tidak sholat. Kerjakan semampunya. Kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup bergerak saat berbaring, dengan mengedip-ngedipkan mata. Semampunya. Semampunya. Tapi kalau untuk menjauhi larangan, tidak ada kata semampunya. Kenapa? Menjauhi larangan cukup meninggalkannya. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Berarti cukup dijauhi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cukup dijauhi. Termasuk di dalamnya pinjol, pinjaman online, dan judol. Cukup dijauhi. Judol ini, Pak, judol ini menang ketagihan, kalah penasaran. Ya. Dan itu adalah dosa besar. Apalagi pinjol, pinjaman online untuk judol. Ini parah ini. Bertingkat-tingkat dosanya. Ya. Maka wajib dijauhi. Tidak ada kata semampunya. Untuk maksiat yang terlarang, tugasnya menjauhi. Adapun untuk mengerjakan perintah, baik itu perintah yang wajib ataupun yang sunnah, semampunya. Contoh, Pak, ngapunten ya, yang masih ngudut. Haram, Pak. Kenapa? Bakar duit, mubadzir, membunuh diri sendiri. La taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Itu semua dalil-dalil umum yang mengharamkan sesuatu yang dinamakan rokok. Wa yuharrimu alaihimul khabith wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah melalui Rasulullah SAW mengharamkan al-khaba'ith, sesuatu yang buruk. Dan itu buruk, maka wajib ditinggalkan. Ditinggalkan setinggal-tinggalnya. Nggak bisa mengatakan, Ustaz, nek 1 pagi habis sarapan, habis dahar, biasanya saya 1 bungkus sehari, saya taubat 1 saja. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena kenapa? Larangan harus dijauhi. Larangan harus dijauhi. Sama seperti seorang perempuan yang tidak menutup jilbabnya. Kemudian dia tutup hanya dengan kain. Kemudian diletakkan begini, kain, kan lagi rame kain, cuma begini. Maka itu bukan yang disyariatkan dalam syariat Islam. Allah berfirman, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, panjang, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Lehernya nggak kelihatan. Ya, Ustaz, saya kan baru kenal sunnah, pelan-pelan lah. Nggak ada pelan-pelan. Kalau larangan harus dijauhi seluruhnya. Ya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Janganlah kalian berdandan sebagaimana layaknya wanita jahiliyah berdandan. Bagaimana wanita jahiliyah berdandan? Ini dalam surah Al-Ahzab. Lihat tafsirannya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Salah satu tafsirannya adalah annal mar'ah tulqil khimara ala ra'siha. Seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya. Persis yang terjadi di zaman sekarang di negara kita. Meletakkan kain di atas kepalanya, kemudian wala tashudduha, tetapi dia tidak ikat di bawah dagunya. Fayuwariya qalaidaha wa qurataha wa sadraha wa yabdu kulluhu dzalika minha. Maka terlihatlah lehernya, kalungnya, antingnya, dadanya, persis seperti yang terjadi sekarang. Cuma meletakkan kain, kemudian selesai. Persis. Itu dandanan wanita jahiliyah di zaman dahulu. Dilarang dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Ustaz, kemudian ada orang mengatakan, Ustaz, saya baru kenal sunnah, pelan-pelan lah Ustaz. Nggak mungkin saya langsung jilbab lebar, kemudian pakai gamis panjang, nanti aneh dilihat oleh orang. Enggak, wajib. Wala tabarrajna. Tidak boleh menampakkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemulusan kulit, kemolekan tubuh, bahkan indahnya pakaian pun dijauhi. Kenapa? Tabarruj. Tabarruj artinya izharuz zina amamar rijal ajanib. Memperlihatkan seorang wanita, memperlihatkan keindahannya, kecantikannya, perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini tidak pakai kata sedikit-sedikit lah, pelan-pelan lah, enggak. Wajib dijauhi seluruhnya. Ya. Karena tadi kaedahnya adalah mengerjakan yang diperintah semampunya, menjauhi yang dilarang. Tidak ada kata semampunya. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk daripada berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah. Baik perbuatan bid'ah yang berkaitan dengan amaliyah atau i'tiqadiyah. Amaliyah atau i'tiqadiyah. Ini Pak, hari Jumat Pak. Hari Jumat adalah hari yang dianjurkan dengan sangat banyak untuk bersolawat. Mari Pak, saya ajak bapak-bapak dari mulai jam tadi habis subuh sampai nanti maghrib, siapa di antara kita yang paling banyak lisannya bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan di antaranya Fadilah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa zikir itu adalah taufik dari Allah. Beliau mengatakan hatta tatayaqqan anna dzikra taufiqun min Allah. I'lam annahu aisarul a'mal wa la yadhkuruhu illa man waffaqahu Allah. Sampai engkau yakin betul bahwasanya zikir itu petunjuk dari Allah, ketahuilah tidak ada amalan yang paling mudah kecuali berzikir. Tetapi tidak ada yang mengerjakannya kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Menggerakkan lisan saja Pak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Terus perbanyak. Kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum, "Idzan kullu du'ai salatun alaik." Kalau begitu wahai Rasulullah, doaku seluruhnya adalah salawat kepada engkau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Idzan tughfaru dzambuk, yughfaru dzambuk wa tukfa hammuk. Kalau begitu dosamu diampuni, keperluanmu dicukupi oleh Allah gara-gara bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Termasuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW, menjauhi perbuatan bid'ah di dalam ibadah. Baik itu ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Termasuk bid'ah yang belum ada di zaman Rasul SAW. Soldut, salawat dangdut. Nggak ada di zaman Rasul. Cari ayatnya, cari hadisnya, nggak dapat. Salawat ibadah yang agung, dimulai oleh Allah, dimulai oleh para malaikat,
nggak akan pernah dapat dicampur dengan dangdut, koplo, perempuan joget-joget, nggak akan pernah dapat. Itu berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Salawatnya sunnah, berbanyaklah bersalawat. Tidak ada yang boleh membenci salawat, tetapi bersalawatlah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mengajari, termasuk berpegang teguh kepada sunnah adalah belajar tentang sunnah. Nah, ini tugas kita masing-masing. Belajar tentang sunnah. Saya sering Pak mengatakan di majelis-majelis, kita ini bukan santri. Saya punya pesantren di Kalimantan Selatan. Kita bukan santri. Santri itu kalau belajar memang dia diproyeksikan untuk menjadi ahli agama. Sebagaimana kalau orang ingin jadi dokter, dia harus kuliah di fakultas kedokteran sampai menjadi spesialis. Nah, begitulah santri. Dia diproyeksikan untuk menjadi ahli agama. Beda dengan kita. Maksud saya bedanya dari sisi menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmunya benar-benar ahli. Ilmu hadis dia pelajari dari mulai dasar, mustalah hadis, ilmu kaidah hadis, kemudian naik kepada fikih sunnah, fikih hadis. Kemudian naik kepada nanti pembicaraan-pembicaraan hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis. Dia benar-benar spesialis memang. Nah, kalau kita bagaimana Ustaz cara menuntut ilmunya? Cara mempelajari sunnahnya bagaimana? Cukup mengerjakan apa yang diajari oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan, sekarang cek masing-masing apa yang akan saya sebutkan di dalam diri kita. Pernahkah kita melakukan seperti yang diajari oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW? Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti man istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah bersyahadat 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Pertanyaan besar, kita hidup puluhan tahun, semenjak dari mulai SD, SMP, SMA, terutama mohon maaf yang tidak di bidang agama. SD-nya tidak di SD Islam, kemudian SMP, SMA-nya umum. Pernahkah kita belajar rukun Islam yang mumpuni, yang bukan hanya sekedar menghafal rukunnya? Saya beri contoh. Rukun Islam yang pertama, napa nggih? 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, napa? Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, ya, apa makna, bukan hanya arti, apa makna la ilaha illallah? Satu, dan ini harus dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, apa arti yang benar dari la ilaha illallah? 3, apa rukun la ilaha illallah? 4, apa syarat-syarat la ilaha illallah? 5, apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? 6, apa konsekuensi la ilaha illallah? Nek belum tahu dengan dalilnya, maka berarti kita belum belajar. Dan itu bukan untuk santri, untuk kita yang kalau pulang bapak-bapak sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai suami. Saya pulang sebagai ayah, sebagai suami. Ibu-ibu pulang sebagai istri, bukan sebagai orang yang ingin menjadi spesialis ahli agama, bukan. Maka belajarlah, itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang kedua, Ya Muhammad, akhbirni anil iman.
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab rukun iman yang 6. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Coba kalau Bapak ngaku beriman kepada Allah, apa inti iman kepada Allah? Kandungan iman kepada Allah apa? Dengan dalil. Nek belum tahu, berarti kita belum belajar. Sudah puluhan tahun hidup sebagai seorang beriman. Saya mukmin, beriman kepada Allah. Pas ditanya, apa makna beriman kepada Allah? Kalau belum tahu, berarti belum belajar. Apalagi belum tahu dalilnya, berarti belum belajar. Maka termasuk berpegang teguh kepada sunnah adalah mempelajari sunnah itu sendiri. Yang keempat, termasuk berpegang teguh pada sunnah, mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, waktu saya tinggal 5 menit, saya akan sebutkan inti kajian kita. Kalau tadi pendahuluan, inti kajiannya beratnya meniti jalan sunnah. Apa beratnya? Karena di dunia ada dua hal yang membuat kita berat meniti jalan sunnah. Apa itu? Godaan syubhat dan godaan syahwat. Apa godaan syubhat? Hal-hal yang samar-samar merusak sunnah, merusak agama Islam. Contoh, meragukan kevaliditasan, keaslian Al-Quran, meragukan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk daripada syubhat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-fitnatu naw'an, yang artinya godaan itu ada 2 macam. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama, godaan syubhat, hal-hal yang rancu dalam agama. Contoh, orang-orang yang mengatakan hukum Al-Quran dan Sunnah itu kalau tidak relevan dengan zaman boleh ditinggalkan. Minum khamar diharamkan karena diharamkan di tanah Arab. Kalau di kutub selatan boleh. Kenapa? Kalau minum khamar badan jadi hangat. Zina yang diharamkan adalah ketika terjadi perkosaan. Kalau sama-sama ridha, kumpul kebo, boleh. Ini namanya apa? Syubhat. Syubhat ini Pak, lebih merusak daripada syahwat. Merusak akidah, merusak keyakinan kita, merusak keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'an, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, fitnatus syahwat, godaan syahwat. Syahwat ada 3, Pak. Yang berkaitan dengan harta, tahta, wanita. Ya, ini godaan syahwat. Berkaitan dengan harta, tahta, wanita. Itu yang menahan kita, yang membuat kita berat untuk mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang sangat berat untuk mengerjakan sunnah, dan ini sudah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik hadisnya. Dengan hadis-hadis ini saya tutup kajian. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia masa orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar sholat subuh berjamaah, bersabar nanti sholat Jumat berjamaah, bersabar mengerjakan akidah yang benar, bersabar di atas agamanya, di atas sunnah.
Kal qabidhi 'alal jamr. Seperti memegang batu api, harus kuat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihat lagi hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wailun lil 'arabi min syarrin qad iqtarab." Celaka untuk orang Arab dari keburukan yang semakin mendekat. Apakah seperti sekarang? Allahu a'lam. Sudah ada konser musik, sudah ada, Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Godaan-godaan seperti lipatan di malam hari. Sangat lembut lipatannya. Gara-gara godaan tersebut, seseorang di pagi hari beriman, tidak sampai malam hari, sore hari sudah kafir. Gara-gara godaan. Godaannya ada berapa tadi, Pak? 2. Yang pertama, syubhat. Yang kedua, syahwat. Saya tambahkan ya, Pak. Sebab godaan syubhat, taqdimul aql 'ala syara'. Mengedepankan akal dibandingkan syariat. Itu sebab godaan syubhat. Sebab godaan syahwat, taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Mengedepankan syahwat adalah sebabnya mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan syariat. Contoh, Pak, zina. Apa enaknya orang? Semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, selesai. Habis itu takut digerebek, takut. Ya, orang selingkuh kan begitu. Takut, padahal senangnya cuma sebentar. Merasa tubuh nggak enak, perasaan tidak nyaman, selalu takut. Jangan-jangan istrinya juga begitu, jangan-jangan anak perempuannya dibegitukan oleh orang. Takut. Lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan akal sehatnya dan syariatnya. Itu adalah sebab godaan apa? Syahwat. Saya lanjut. Yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya. Apa sebabnya itu? Ada orang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena menjual agamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-mutamassik yawma idzin bidini kal qabidhi 'alal jamr." Pada hari itu, orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang batu api, harus kuat. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Inna min waraikum ayyamas sabr. Di hari-hari kalian kelak ada hari-hari penuh kesabaran. Sekarang kita enak, Pak, pergi ke masjid, nggak ada yang ganggu. Kajian setelah sholat, nggak ada yang ganggu. Nanti ada hari-hari yang kita nggak bisa pergi ke masjid, Pak. Ayyamikum min waraikum ayyamas sabr. Di hari-hari kalian nanti ada hari-hari kesabaran. Lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaih ajru 50 minkum. Orang yang berpegang teguh pada hari itu kepada sunnah Rasul, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan 50 kali amal saleh. Ya. Nanti saatnya ada orang yang tidak mau berjamaah, mungkin terfikirkah? Mungkin nggak, Pak? Saya ingin nanya kepada Pak, mungkin nggak ada yang nanti di masjid nggak ada sholat Jumatnya? Mungkin nggak, Pak? Hah? Bisa jadi. Berdasarkan di sini. Maka pada saat itu kalau ada orang 1, 2, 3 yang tetap sholat berjamaah, itu mendapatkan pahala sama dengan 50 pahala orang yang sholat subuh berjamaah atau Jumat berjamaah. Bisa dimaklumi nih Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya apa beratnya Ustaz meniti sunnah, karena ada 2 apa tadi? 2 godaan. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ini pagi-pagi sudah agak strong kajiannya ya. Tetapi ya begitulah kajian yang sesuai dengan sunnah. Harus ada yang mengingatkan umat Islam tentang bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW, sebagaimana hadis Rasul, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah. Allahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.